Pagi menyapa. Dua orang pasangan halal yang selama beberapa minggu ini telah mengikat janji pernikahan berada di atas ranjang yang cukup kecil. Mereka tengah saling memeluk satu sama lain hingga hidung mereka saling bersentuhan. Kedua mata mereka pun masih terpejam dengan sangat nyenyak. Suara dengkuran halus mulai terdengar, membuat tidur nyenyak Hafsah mulai terganggu. Dia membuka kedua matanya sambil menutup mulut karena menguap. Tubuhnya terasa sangat sakit, entah kenapa. Mungkin sejak tadi malam ia salah posisi tidur. Tunggu. Hafsah mengucek kedua matanya. Saat itu juga, kedua matanya melebar karena posisi tubuhnya tengah dililit seorang pria asing yang tidak bisa ia lihat wajahnya. Pria itu telah berani berbuat yang tidak-tidak saat ia sedang tidur. Ah! Hafsah berteriak ketakutan dan mencoba melepaskan tangannya serta seluruh tubuhnya dari pria bertubuh besar yang mengurung tubuh kecilnya ini. "Ai, kenapa kamu berteriak?" tanya Arkana dengan suara khas bangun tidur. Arkana terbangun sesaat dan langsung tidur kembali. Tidurnya sangat nyaman, ini pertama kalinya ia bisa tidur senyenyak ini, apalagi tubuhnya memeluk guling yang sangat empuk. Hei! Guling yang tengah Arkana peluk adalah tubuh Hafsah. Arkana menenggelamkan wajahnya di dada Hafsah mencari letak kenyamanan di sana. Jantung Hafsah rasanya ingin copot. Tubuhnya bergetar ketakutan, dan ia akhirnya mengumpulkan seluruh tenaga sampai menendang perut Arkana hingga pria itu jatuh ke lantai dengan mengenaskan. Bruh! Suara bunyi retakan pada tulang terdengar, disusul teriakan kesakitan dari Arkana. Sialan, siapa yang? Perkataan Arkana terhenti saat menyadari ini bukan kamarnya. Setelah mengingat kejadian tadi malam, ia kelelahan dan tiba-tiba saja tubuhnya tertidur di samping Hafsah. Arkana menatap tubuhnya yang masih lengkap, namun kemeja putihnya tadi malam ia buka karena di kamar ini tidak ada AC, sehingga ia terpaksa membuka kemejanya itu. Arkana melihat Hafsah yang meringkuk di atas ranjang dan menatapnya dengan tajam. Seakan tersadar melihat Hafsah masih berpakaian aman, ia menghela napas lega. Tadi malam itu sungguh membuatnya harus berjuang menahan hasratnya karena tidur Hafsah tidak bisa diam dan malah hampir membangunkan bagian bawahnya. "Kenapa Mas ada di kamarku?" teriak Hafsah histeris. Arkana mencoba berdiri, dan sialnya suara tulang di pinggangnya mulai terdengar lagi. Sungguh, tendangan Hafsah tak main-main, tubuhnya sangat sakit, apalagi di area pinggang. Sepertinya ia harus memanggil Dokter Samuel untuk memeriksa pinggangnya nanti saat sampai di rumahnya. Cih, seharusnya kamu berterima kasih pada saya, Hafsah. Tadi malam saat saya mengantarkan kamu tertidur, dan saat saya membangunkan kamu malah tidak kunjung bangun. Terpaksa saya membawa kamu ke kosan jelekmu ini, mana kasurnya sangat sempit. Kosan jelek. Beraninya Arkana menghina kosannya ini. Ini satu-satunya kosan dengan harga murah di kota ini. Jika bisa dikatakan, kosan ini memang jelek tapi sangat nyaman, dan ia sudah membersihkannya hingga layak disebut rumah sederhana yang bisa ia tempati bersama kedua anaknya. Hafsah mencoba menepis pikirannya itu, lalu menatap tajam suaminya ini. Terus, jika kamar ini sempit, jelek, kenapa Mas tidur bersamaku? Hah! Lagi, Hafsah berteriak. Dia benar-benar takut, syok, dan marah karena ada pria yang tidur dengannya. Ia sadar Arkana adalah suaminya, tapi jika orang lain, bagaimana? Arkana seharusnya, setelah mengantarkan Hafsah ke kamar, pulang ke rumahnya dan bukannya tidur di kamarnya. Apalagi ranjang yang Hafsah beli poli sempit. Entah apa yang terjadi tadi malam, ia yakin Arkana pasti mengambil kesempatan pada tubuhnya. Memikirkannya membuat Hafsah marah, namun bingung cara menunjukkan amarahnya ini. Jika Arkana mencari kesempatan padanya, memangnya kenapa? Dia kan suaminya. Tapi tidak bisa seperti ini dong. Arkana sendiri yang sejak awal mengatakan poin ketiga untuk tidak akan menyentuhnya, apalagi sampai menanam benih di rahimnya.
Membayangkan saja membuat tubuhnya kembali ketakutan. Pakaian Hafsah masih aman, kerudungnya pun masih ia pakai, tapi tetap saja ia berpikir negatif tentang Arkana yang tadi malam pastinya berbuat macam-macam padanya. Bibir. Hafsah meraba bibirnya yang sedikit membengkak. Tidak mungkin, kan, Arkana nekat mencium bibirnya saat ia sedang tidur. Oh, ayolah, pikiran negatif, enyahlah. Batinnya berteriak. Di sini yang harus disalahkan itu kamu, Hafsah. Saya berniat akan pulang, tapi kamu malah mengigau dan menyuruh saya untuk menemani tidurmu, ucap Arkana dengan kebohongan yang sudah dia buat-buat. Mana ada? Teriaknya tak percaya. Ia tidak pernah mengigau ketika tidur, apalagi menyuruh Arkana untuk tidur dengannya. Arkana tertawa sambil mengambil kemeja yang ada di lantai dan memakainya hingga perut six-pack yang tidak mau Hafsah lihat tertutup oleh kemejanya itu. Kamu tidak percaya? Saya punya rekaman saat kamu mengigau tadi malam, Hafsah. Bahkan saat malam, kamu menggoda saya hingga saya harus menahan hasrat saya. Perkataan pertama sudah jelas Arkana hanya membual saja, tapi perkataan kedua tidak. Memang benar tubuh Hafsah ketika tidur tidak bisa diam hingga ia harus mengurung tubuhnya itu dengan tubuh besarnya sampai pagi tiba. Jangan. Oke, aku yang salah. Teriak Hafsah dengan wajah memerah. Jika Arkana menunjukkan rekaman suaranya tadi malam, ia benar-benar akan malu. Padahal Arkana hanya berbohong, tapi sepertinya Hafsah mudah terhasut oleh perkataannya itu. Jadi, tanya Arkana naik ke atas ranjang. Ia sangat suka melihat wajah Hafsah memerah seperti kepiting rebus. Jadi apa? Aku yang salah di sini, dan sebaiknya kamu pergi dari kosanku sekarang, Mas. Jika El dan Ril melihatmu, bisa saja mereka nanti ketakutan. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi, sebentar lagi waktu salat subuh habis. Arkana berniat akan pulang. Dia juga tidak ingin terlalu lama di kosan Hafsah karena tidak baik untuk dirinya sendiri. Setelah Hafsah melarikan diri dari rumahnya, tubuhnya tidak bisa terkontrol, dan ia sering tiba-tiba menginginkan ciuman dari istrinya itu, entah kenapa. Benar kata Fiona, apakah ini alasan karena ia selama 5 tahun ditinggalkan oleh Hanum dan tidak pernah mendapatkan sentuhan dari wanita? 5 tahun ini ia habiskan hidupnya dengan pekerjaan di luar negeri. Saat kembali ke Indonesia, tidak ada pekerjaan yang harus ekstra ia kerjakan, dan apalagi saat mengenal Hafsah, membuatnya kadang-kadang memikirkan istri keduanya itu tanpa ia sadari. Ayo, Mas, cepat pergi dari kosanku sebelum El dan Ril bangun. Hafsah menarik tangan Arkana, mengusirnya keluar dari kamarnya. Ia sudah membuka pintu kamarnya dan berniat untuk keluar, tapi tiba-tiba saja di depan pintunya sudah ada kedua anaknya yang masing-masing mengucek matanya, terlihat baru bangun tidur. Hafsah menutup mulut Arkana menggunakan tangan kanannya. Dia cepat-cepat mendorong tubuh besar Arkana ke pojok pintu hingga tubuhnya sangat dekat. Kedua mata mereka kembali bertemu, membuat Arkana terpaku. Hafsah yang saat ini fokus malah memalingkan wajahnya ke kiri. Ia sedikit menyembulkan wajahnya hingga ia kembali melihat kedua anaknya tengah menatapnya saat ini dengan pandangan bingung karena melihat wajah sang bunda yang sepertinya tengah panik. Bunda, kenapa teriak-teriak? Apakah terjadi sesuatu? Tanya Hazril, dilanjutkan oleh Azril. Kapan bunda pulang? Kenapa Tante Namira gak ada di kamar El dan Lil? Tanya Azril yang masih dalam keadaan mengantuk, menggerakkan jarinya menggunakan bahasa isyarat. Gak apa-apa kok, sayang. Oh, Tante Namira sudah pulang tadi malam. Sebaiknya kalian masuk ke kamar lagi, oke? Gak mau. Teriak Azril berucap tanpa suara, namun bisa dimengerti oleh Hafsah. Azril mendorong pintu kamar bundanya ini hingga tubuh Arkana dan Hafsah semakin terhempit. Hafsah meringis, berusaha menahan agar anaknya itu tidak masuk ke dalam kamarnya. Entah apa yang terjadi nanti jika Azril melihat ayahnya di kamarnya.
Ia yakin traumanya akan kembali hadir. Hafsah takut kejadian waktu itu terulang kembali, karena itulah Azril tidak boleh melihat ayahnya untuk sekarang ini. Bunda, kenapa nahan pintunya? Abang El dan Lil mau masuk. Seru Hazril, ikut mendorong pintu di hadapannya ini agar bisa masuk ke dalam. Hafsah sekuat tenaga menahan pintunya. Dia mendesis saat melihat Arkana yang hanya diam saja, membuatnya kesal. Mas, bantu aku, gumamnya tepat di telinga Arkana. Tidak mau. Saya saat ini lelah dan kesakitan karena kamu mendorong tubuh saya ke lantai beberapa menit lalu, ujar Arkana acuh. Suaranya sangat pelan hingga kedua anaknya tak mendengar suara darinya. Hafsah hanya bisa berdecak, lalu fokus menatap kedua anaknya ini yang sejak tadi bekerja sama mendorong pintu kamarnya agar mereka bisa masuk ke dalam. Bunda pasti lagi menyembunyikan seseorang di dalam, kan? Tanya Hazril. Ril, stop! Teriak Hafsah, membuat kedua anak kembar itu berhenti dan tidak mendorong lagi. Kedua mata mereka berkaca-kaca karena bundanya meninggikan nada bicaranya pada mereka, dan mereka kaget sekaligus takut. Hafsah yang tersadar pun merasa bersalah. Dia berniat berjalan keluar, tapi pinggangnya ditahan oleh tangan kekar Arkana. Mas, desis Hafsah karena di saat seperti ini Arkana malah bermain-main dengannya. Arkana malah menaiki alisnya, tidak peduli melihat Hafsah yang tengah panik karena kedua anaknya mulai menangis. Arkana nyaman berada di posisi seperti ini, dan jika Hafsah keluar, dia tidak lagi merasakan posisi di mana ia menaruh rahangnya di leher istrinya ini. Hafsah yang tidak mau berdebat hanya bisa pasrah dan kembali mengalihkan pandangan menatap kedua anaknya ini. Hari ini Bunda mau siapin nasi goreng bentuk boneka, bagaimana? Kedua mata Azril dan Hazril yang tadi berkaca-kaca menjadi berbinar. Mereka kompak menganggukkan kepalanya dengan antusias. Mau, Bunda. Seru mereka. Kalau mau, kalian pergi ke kamar, terus cuci muka. Bunda akan masak nasi goreng setelah salat subuh, bagaimana? Siap, Bunda. Mereka berdua pergi ke kamar yang berada di sebelah kamarnya, membuat Hafsah menghela napas lega. Kelegaannya itu tidak berlangsung lama karena saat menyadari posisinya begitu sangat intim dengan Arkana. Hafsah cepat-cepat mundur sambil melepaskan diri dari suaminya itu. Mas, sebaiknya kamu pulang sekarang sebelum El dan Ril keluar dari kamar. Arkana bukannya pergi, malah melipat kedua tangannya, menatap wajah Hafsah yang sangat panik. Wajahnya itu membuatnya tak bosan untuk menatapnya. Saya tidak mau pergi dari sini, ujar Arkana. Hafsah mengacak kerudungnya frustrasi. Sebenarnya, Arkana tadi malam terbentur apa sampai-sampai sifatnya sangat menyebalkan seperti ini. Hafsah sungguh-sungguh kesal pada suaminya ini. Mas harus pergi sekarang. Mas ingatkan, El jika bertemu dengan Mas akan ketakutan. Saya ingat. Terus kenapa Mas tetap tidak mau pergi? Saya ingin salat subuh berjamaah denganmu. Ini perkataan langka yang Hafsah dengar dari mulut pria dingin, arogan, dan temperamen buruk seperti Arkana. Oke, setelah salat, tubuh Mas harus pulang. Tidak, tolak Arkana sambil menggelengkan kepalanya, membuat Hafsah kembali frustrasi. Terus, masa Mas mau tetap di kosanku? Bukankah Mas tidak nyaman berada di sini? Saya ingin merasakan masakanmu, Hafsah. Sudah lama saat kamu pergi, saya tidak merasakan masakanmu itu. Oh, Mas merindukan masakanku, nih. Sedikit. Kedua bibir Hafsah tertarik ke atas, membentuk senyuman indahnya karena mendapatkan pujian dari suaminya ini. Baiklah, aku setuju. Sekarang, Mas ambil wudhu di dapur. Saya tidak tahu di mana letak dapurnya. Belok kiri, ada dapur di sana, ada kamar mandi. Antarkan saya. Manja. Kaki Arkana berhenti melangkah. Dia menatap tajam wajah Hafsah yang mengatainya manja. Kenapa? Mau marah karena aku nyatain Mas pria manja? Tanya Hafsah.
Arkana menggelengkan kepalanya sambil berucap, "Kamu cantik jika sedang marah seperti ini, Hafsah." Blus. Wajah Hafsah seketika memerah. Fix. Tadi malam Arkana terjedot pintu karena itulah dia bukan pria yang selama ini ia kenal. Tolong katakan padanya, ada apa yang sebenarnya terjadi pada Arkana? Saat di kantor, sifatnya masih dingin, cuek, dan kejam, tapi kenapa saat berada di kosannya malah seperti ini? Setelah melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu salat subuh, dan untuk pertama kalinya diimami oleh Arkana, Hafsah sebenarnya pasti tak percaya cowok kejam dengan temperamen buruk ini menjadi imam salatnya. Bacaan salatnya sangat fasih menurutnya, tidak ada yang salah dalam bacaannya, malahan suara Arkana sangat indah. Ternyata selama ini ia telah berburuk sangka pada suaminya sendiri. Ia pernah berburuk sangka jika Arkana tidak pernah salat. Astagfirullahalazim. Mas, boleh aku bertanya? Ucap Hafsah sambil melipat mukena dan sajadah, lalu menyimpannya ke atas lemari. Dia memperbaiki letak kerudungnya yang bengkok, setelah itu menghadap ke arah suaminya. Arkana yang masih berada di atas sajadah, tengah menggulung pergelangan tangannya, mengernyit, lalu kemudian mengangguk, memperbolehkan istrinya itu untuk bertanya padanya. Apakah selama ini kamu menjalankan kewajiban untuk melaksanakan salat, Mas? Tidak, ucap Arkana dengan jujur, membuat kedua mata Hafsah membulat sempurna. Terus, beberapa menit lalu, bagaimana bisa Arkana menjadi imam salatnya dan bacaannya pun sangat lancar? Saya jarang mengerjakan salat 5 waktu selama 5 tahun ini, tapi walaupun saya jarang salat, hafalan salat saya masih tetap ingat. Arkana adalah seorang pria pintar, dia adalah presdir. Semua yang sudah ia pelajari pasti akan terus ada dalam otaknya, karena itulah ia tetap mengingat hafalan salatnya itu sampai saat ini. Jujur saja, dia tidak pernah mengerjakan salat setelah Hanum meninggal dunia. Hatinya tertutup dengan kekecewaan karena Allah telah mengambil orang yang sangat ia cintai darinya. Apa alasan kamu tidak mengerjakan salat, Mas? Salat itu kewajiban bagi setiap umat muslim, hukumnya wajib, dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Arkana terdiam sambil menatap jendela yang terbuka, membuat udara pagi menyejukkan hatinya. Entahlah, saat Hanum pergi, saya telah meninggalkan kewajiban saya selama ini karena kecewa Allah telah mengambil wanita yang sangat berharga dalam hidup saya. Hanum, memang selalu saja alasan di balik semua ini selalu istri pertama dari suaminya. Hafsah entah kenapa merasa tak nyaman pada hatinya, membuatnya segera menepis perasaan tak enak ini. Hanum sangat berarti untuk Arkana. Entah apa yang membuat seorang Arkana terus jatuh cinta pada Hanum. Dan ia sangat yakin suaminya sampai saat ini belum mengikhlaskan kepergian istri pertamanya itu. Hafsah penasaran, hal apa yang membuat suaminya itu tetap jatuh sejatuh-jatuhnya pada Hanum. Hafsah sangat penasaran dan juga kasihan pada Arkana yang telah menjadi seperti ini karena cintanya. Cinta itu murni, tapi membahayakan. Jika kita sendiri tidak mengolah dengan baik perasaan cinta kita, akan sangat berbahaya. Cinta kepada orang lain akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Mas terlalu mencintai Mbak Hanum secara berlebihan sampai membuat Mas seperti ini. Cinta adalah perasaan indah yang dirasakan setiap manusia. Namun, cinta terhadap sesuatu secara berlebihan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab, tidak ada cinta yang lebih besar selain cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, jelas Hafsah. Saya tahu dan sadar jika saya benar-benar mencintai Hanum, sampai perasaan cinta ini pun masih ada dan tetap sama saat saya jatuh cinta padanya. Entahlah, Hafsah, saya tidak bisa melupakan Hanum. Mau melupakan Mbak Hanum, maka Mas harus mencoba untuk mengikhlaskan kepergiannya. Cintailah manusia sewajarnya, Mas. Makhluk yang hidup di dunia ini semua akan meninggal dunia, kita tidak akan pernah kekal di dunia ini.
Arkana hanya bisa terdiam sambil mendengarkan setiap perkataan dari istrinya ini. Bolehkah aku marah karena selama ini ternyata suamiku tidak pernah mengerjakan salat? Tanya Hafsah karena sejak tadi suaminya itu hanya diam. Kenapa kamu harus marah? Heran Arkana, akhirnya membuka suara. Karena sekarang aku adalah istrimu. Aku seakan telah gagal menjadi seorang istri. Seharusnya aku peka jika selama ini kamu tidak melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Arkana memalingkan wajahnya ke arah lain. Sudah saya bilang sejak awal, cukup kamu urusi kedua anak saya dan jangan mengurusi saya. Pernikahan ini terjadi karena saya ingin kamu memberikan kasih sayang seorang ibu pada El dan Ril. Tapi tugas seorang istri bukan hanya itu saja, Mas. Aku wajib untuk mengurus suamiku sendiri. Jadi, kamu ingin mengurus saya. Saya sudah besar dan bukan anak kecil, Hafsah. Maksudnya, jika Mas berada dalam kesesatan, aku harus mengubah kehidupan Mas itu dan kembali menuju jalan Allah. Aku akan merasa sangat berdosa jika membiarkan suamiku sendiri tidak mengerjakan kewajibannya pada Allah. Oh, kamu ingin mengubah saya untuk menuju ke hal yang lebih baik. Hafsah menganggukkan kepalanya sambil mengambil sajadah milik Arkana dan menyimpannya di lemari. Terus, tugas saya bagaimana? Jika kamu akan melakukan tugas sebagai istri, bukankah saya juga harus melakukan tugas saya sebagai seorang suami? Arkana mengikuti jalan Hafsah yang berada di lemari dari belakang. Hafsah seketika membalikkan badannya hingga mereka berdua saling berhadapan. Ada 3 macam menafkahi istri, yaitu keluarga. Sebagai kepala keluarga, seorang suami harus memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan keluarganya. Saya sudah melakukan hal tersebut. Saya sudah memberikanmu uang 100 juta di nomor rekeningmu. Sebagian uang gajimu saat menjadi babysitter, dan sebagiannya lagi saya berikan karena itu tugas saya menafkahimu. Juga nafkah pada orang tuamu, yaitu Ibu Nurma, setiap bulannya sudah saya kasih uang. Apa? Kenapa Mas tidak memberitahuku jika Mas memberikan uang pada ibuku? Buat apa? Kan itu sudah kewajiban saya sebagai menantu. Hafsah hanya bisa berdecak kesal. Dia baru tahu jika suaminya ini memberikan uang pada ibunya setiap bulan. Ia jadi merasa bersalah, takut suaminya ini terbebani. Padahal Arkana terlihat biasa saja. Baginya, uang tidak akan pernah habis, jadi jika diberikan pada orang lain, itu bukan masalah besar, apalagi ia memberikan uangnya pada mertuanya sendiri. Oke, aku lanjutkan. Yang kedua, nafkah kebutuhan pribadi istri. Di luar kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, suami harus memberikan nafkah materi kepada sang istri secara pribadi. Arkana terdiam sejenak. Ia lupa belum pernah memberikan nafkah materi. Nanti saya akan transfer uang lagi untuk kebutuhan pribadimu. Tunggu. Aku bukannya meminta, Mas. Aku hanya mengatakan kewajiban suami pada istri saja karena Mas yang bertanya tadi, bukan bermaksud untuk menyindir Mas, panik Hafsah. Dia tidak mau disebut wanita matre, walaupun itu suaminya sendiri. Saya tahu, karena itulah saya ingin memberikanmu nafkah materi. Tidak, uang yang Mas transfer masih banyak di rekening. Tidak masalah, saya tetap akan memberikanmu uang nanti untuk kebutuhan pribadimu. Hafsah mengacak kerudungnya dengan frustrasi. Mas tidak perlu seperti itu. Kenapa? Kamu akan mencoba untuk melaksanakan kewajibanmu pada saya, dan saya juga harus. Dulu saat Hafsah menikah, dia juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Tapi beberapa minggu menikah dengan Arkana yang selalu saja memarahinya, kewajibannya pun tidak pernah dilaksanakan. Baiklah, pasrah Hafsah akhirnya. Terus, apa lagi? Yang ketiga sangat sensitif. Hafsah tidak mungkin mengatakannya. Dia hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Tenggorokan Hafsah kering karena banyak bicara. Dia mengambil 1 gelas di atas nakas,
lalu meminumnya sambil duduk di atas ranjang. Oh, iya. Bukankah nafkah ketiga itu nafkah batin? Tanya Arkana. Hafsah seketika menyemburkan minumannya itu, lalu beberapa detik kemudian dia terbatuk hebat dan wajahnya pun memerah. Arkana yang melihatnya pun menjadi panik. Dia menepuk punggung istrinya ini. Bukannya tenang, Hafsah malah semakin terbatuk. Arkana bukan menepuk punggungnya, tapi malah memukulnya. Stop, stop! Teriak Hafsah setelah tenang kembali. Mas mau membunuhku, kah? Kenapa memukul punggungku? Iya, kah? Padahal saya hanya menepuk punggungmu saja tadi. Hafsah mendelik. Mungkin bagi Arkana hanya tepukan, tapi baginya puk 392 ulan. Bisa kita lihat tangan kekar penuh otot Arkana saat menepuk punggungnya, bagaimana rasanya memeluknya. Kalau nafkah batin, saya tidak akan melakukannya. Kamu masih ingat, kan, poin ketiga sebelum saya menikahimu? Hafsah menganggukkan kepalanya. Tapi kenapa Mas mencoba untuk melanggar poin ketiga itu? Mas selalu lancang mencium bibirku, bahkan pernah hampir melakukannya. Hafsah tidak masalah dengan poin ketiga yang Arkana katakan sebelum menikah karena ia pun trauma. Tapi seminggu ini, Arkana marah, mencoba melanggar poin yang sudah dijanjikannya sendiri. Arkana mengusap telinga bagian belakangnya, lalu menatap langit-langit kamar. Kamu juga tahu saya pria normal, Hafsah. Entah kenapa saat pertama kali mencium bibir kamu, saya ingin terus melakukannya, tubuh saya yang ingin. Tapi tenang saja, saya tidak akan melakukannya di luar batas kesadaran saya, dan saya hanya menyentuhmu masih aman dalam tahap ciuman saja. Arkana dengan gampangnya berkata seperti itu. Apa kabar dengan jantungnya? Padahal saat ia mencium bibir Hafsah, nafsunya selalu saja muncul, namun masih dapat ia tahan. Sudahlah, aku akan buat nasi goreng untuk El dan Ril. Sebaiknya sekarang kamu pergi, Mas. Kamu sudah salat subuh di sini, dan sekarang waktunya kamu kembali ke rumahmu. Hafsah berjalan keluar dari kamar, lalu pergi ke dapur. Dia tidak perlu mengantarkan Arkana keluar dari kos hanya karena dia tahu di mana arah jalan keluar. Sepertinya El dan Ril masih ada di kamar. Kenapa mereka sangat lama? Apakah mereka tidur kembali? Tidak ada suara dari kedua anaknya. Sebelum ia ke dapur, ia lebih dulu pergi ke kamar kedua anaknya. Dan benar, ternyata Azril dan Hazril tengah tertidur kembali di atas kasur. Bibir Hafsah tersenyum, lalu akhirnya menutup pintu kamar anaknya dengan pelan, takut membangunkan mereka. Kamu 2 hari ini menjaga El dan Ril dengan sangat baik, ucap Arkana yang sejak tadi melihat Hafsah dari belakang, membuat Hafsah tersentak kaget. Mas, kenapa kamu masih ada di sini? Kenapa tidak pulang? Set, kecilkan suaramu, Hafsah. Kedua anak saya bisa terbangun karenamu. Dan tadi kamu bertanya kenapa saya masih berada di sini, apakah kamu lupa saya tidak pernah mengatakan akan pulang sejak tadi? Mas Arkana, kamu harus pulang. Bagaimana nanti El dan Ril melihat? Mereka tidur. Tetap saja, nanti mereka akan bangun. Yah, nanti saya akan bersembunyi. Mas Arkana, pokoknya kamu harus pulang. Arkana melipat kedua tangannya di atas perut sambil menatap Hafsah yang berada di bawahnya. Tubuh Hafsah sangat pendek hingga ia harus menundukkan kepalanya. Sebenarnya bukan tubuh Hafsah yang pendek, tapi tubuh Arkana saja yang tinggi. Bayangkan saja, Hafsah memiliki tinggi tubuh 160 cm, sedangkan tinggi tubuh Arkana 190 cm. Saya akan pulang setelah sarapan pagi di sini. Oke, akhirnya Hafsah pasrah dan berjalan ke dapur, diikuti oleh Arkana. Mas bisa menunggu di teras, nanti aku akan membawakan susu. Saya tidak suka susu. Saya suka kopi atau teh biasa dengan sedikit gula. Tidak boleh. Kopi dapat menyebabkan terjadinya gangguan pencernaan,
seperti mual, mulas, mah, dan bahkan irritable bowel syndrome (IBS) apalagi dalam keadaan perut kosong. Dan juga, jika meminum teh, dapat mengganggu perut Mas atau memicu asam lambung dan merusak pencernaan. Arkana menarik bibir Hafsah agar berhenti menceramahinya. Saya tidak suka susu. Kalau kamu tidak boleh saya meminum kopi atau teh, tidak apa-apa. Arkana pergi ke teras, namun dicegah oleh Hafsah. Ong, ini bukan susu untuk anak kecil, tapi bisa diminum oleh orang dewasa. Coba saja, jangan banyak tanya, Mas. Aku akan pergi ke dapur untuk masak. Arkana akhirnya sedikit menyicipi susu buatan Hafsah. Alisnya mengernyit saat merasakan manis dari susu tersebut mulai masuk ke dalam lidahnya. Kenapa? Susunya enak, kan? Tanya Hafsah. Arkana tidak menjawab dan malah memberikan gelas yang berisikan susu tersebut ke tangan Hafsah. Tidak enak? Tanya Hafsah. Tidak, hanya saja ada sedikit yang kurang. Kurang apa? Apakah aku terlalu banyak menuangkan air hangat? Saya tidak tahu, coba saja kamu minum. Hafsah dengan polosnya malah meminum satu teguk susu itu, lalu menelannya. Susu ini tidak aneh kok. Rasanya pas, tidak terlalu manis dan hangat untuk diminum. Oh, iya. Arkana merebut gelas tersebut, lalu meminumnya hingga beberapa kali tegukan sampai susu buatan Hafsah habis. Arkana menjilat bibirnya yang terdapat sisa susu, lalu menatap bibir Hafsah sambil menyeringai. Ternyata indera pengecapan saya bermasalah. Tidak ada yang salah dengan rasa susunya. Susunya memang sangat enak, apalagi kamu yang buat. Blus. Wajah Hafsah seketika memerah saat tersadar jika sejak tadi Arkana hanya menggodanya. Apalagi Arkana minum tepat di ujung gelas yang sejak tadi ia minum. Seakan mereka kembali ciuman secara tidak langsung dan itu membuat jantung Hafsah entah kenapa berdetak kencang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.